Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Usolihah, NIM 2317308559, Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas 19 November Kolaka. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kebutuhan gizi untuk olahragawan. Baik, yang pertama yaitu kebutuhan gizi untuk olahragawan. Atlet memerlukan asupan energi dan zat gizi yang disesuaikan dengan jenis olahraga, intensitas latihan, durasi, dan fase latihan atau persiapan, kompetisi, dan pemulihan. Komponen utama meliputi karbohidrat sebagai sumber energi utama, dan yang kedua yaitu protein untuk perbaikan dan adaptasi otot, lemak untuk energi jangka panjang dan fungsi hormonal, serta cairan dan elektrolit untuk mempertahankan hidrasi dan performa. Selain makronutrien, mikronutrien atau vitamin, mineral, terutama zat besi, kalsium, vitamin D, dan magnesium, penting untuk fungsi metabolik dan juga kepadatan tulang dan pemulihan. Kebutuhan individual dipengaruhi usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, dan tujuan kinerja. Baik, sekarang kita masuk di perencanaan gizi untuk olahragawan. Perencanaan gizi yang efektif bersifat individual dan berbasis tujuan performa. Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu evaluasi awal. Evaluasi awal yaitu analisis kebutuhan gizi atau KAL, komposisi tubuh, riwayat kesehatan, prevensi makanan, dan jadwal latihan atau pertandingan. Yang kedua yaitu penetapan makronutrien. Tentukan rasio karbohidrat, protein, dan lemak sesuai cabang olahraga. Contohnya yaitu endurance atau tinggi karbohidrat, strength atau juga protein memadai. Sekarang masuk yang ketiga, rencana makanan harian dan timing, yaitu jadwal makan atau pralatihan. Saat pralatihan, selama latihan jika perlu, dan pasca latihan fokus pada pemulihan glikogen dan sintesis protein otot. Kita masuk yang keempat yaitu suplemen hidrasi. Suplemen hidrasi, rekomendasi suplemen berbasis bukti atau MIS, kreatin, vitamin D bila defisiensi, dan strategi hidrasi sena elektrolit. Implementasi harus dipantau dan disesuaikan berdasarkan respon performa, recovery, dan pemeriksaan laboratorium. Nah, baik, sekarang kita masuk di perbaikan status gizi. Tujuan perbaikan mengatasi defisit energi, defisiensi makronutrien, atau kehilangan massa otot. Ya, intervensi atau berharap terukur dan berbasis bukti. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Gizi buruk akut atau kronis, anemia, kekurangan vitamin D atau kehilangan massa otot. Yang kedua, strategi nutrisi klinis, peningkatan energi dan dengan makanan padat, gizi, fortifikasi atau suplemen sesuai kebutuhan medis. Dan yang ketiga yaitu terapi protein dan kalori. Tambahkan 15-25% kalori tambahan bila perlu protein 1,6 sampai 2,2 gram atau kilogram
untuk membangun kembali massa otot pada atlet strength atau rehab. Dan adapun monitoring atau follow up, pengukuran berat badan, komposisi tubuh, status darah, dan penilaian fungsi untuk menilai respon interval. Kolaborasi dengan tim medis atau dokter, fisioterapi penting bila terdapat kondisi klinis atau cedera pada atlet tersebut. Baik, sekarang kita masuk di pemeliharaan status gizi. Pemeliharaan menuntut konsistensi dalam asupan energi, makronutrien dan mikronutrien sepanjang siklus latihan. Fokus pada kebiasaan makan, ketersediaan makanan berkualitas, dan strategi praktis yang dapat dipertahankan. Adapun prinsip utama yang pertama yaitu stabilkan kebutuhan energi harian. Kedua, jaga keseimbangan makronutrien, makro untuk performa. Dan yang ketiga yaitu suplai mikronutrien atau kunci. Dan adapun praktik harian yang pertama yaitu meal prepping untuk ketersediaan makanan, dan yang kedua yaitu snack bergizi antara sesi latihan, dan yang ketiga yaitu pengukuran berkala atau berat dan komposisi tubuh. Gunakan warna aksen pada bahan edukasi untuk memudahkan identifikasi kategori nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, dan hidrasi. Baik, sekarang kita masuk di pengaturan gizi saat pertandingan. Tujuan nutrisi pertandingan yaitu mengoptimalkan performa akut, cegah hipoglikemia, dan minimalkan gangguan gastrointestinal atau rencana harus disimulasikan selama latihan untuk memastikan tolerabilitas. Yang pertama yaitu pra pertandingan 3 atau 4 jam. Makanan mudah dicerna, tinggi karbohidrat 1-4 gram atau kilogram tergantung waktu, rendah lemak dan serat. Pastikan hidrasi adekuat. Dan yang kedua yaitu saat pertandingan. Untuk latihan atau pertandingan 60-90 menit, konsumsi karbohidrat cepat 30-60 gram atau per jam, dan elektrolit sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu pasca pertandingan segera konsumsi karbohidrat dan protein atau rasio 3:1 atau 4:1 dalam 30-60 menit pertama untuk pemulihan glikogen dan sintesis otot. Perhatikan juga strategi alergi atau larangan makanan, manajemen berat badan jika ada, dan ketersediaan makanan saat hari tanding. Kita masuk di pemulihan status gizi. Pemulihan gizi bertujuan itu mengembalikan energi, memperbaiki jaringan, mengurangi kelelahan, dan mempersiapkan tubuh untuk sesi berikutnya. Waktu dan kompetisi nutrisi sangat penting. Adapun waktunya yaitu waktu kritis, jendela 30-60 menit pasca latihan, konsumsi karbohidrat cepat dan protein untuk pemulihan optimal. Komposisi ideal yaitu target 1,0
sampai 1,2 karbohidrat kilogram per jam pada 4 jam pertama setelah latihan berat. Protein 20 sampai 40 gram untuk sintesis otot. Selanjutnya yaitu hidrasi dan elektrolit. Ganti cairan berdasarkan kehilangan keringat. Timbang pre atau post untuk estimasi. Tambahkan elektrolit bila keringat banyak. Dan yang selanjutnya itu faktor pendukung, istirahat, manajemen stres, dan pemulihan aktif atau pendinginan. Bisa juga pijat, meningkatkan respon nutrisi. Rencana pemulihan harus disesuaikan untuk kompetisi berganda atau turnamen dengan interval singkat. Prioritaskan cepat pemulihan glikogen dan rehidrasi. Nah, sekarang kita masuk di apa itu, mengapa gizi penting bagi untuk olahragawan. Yaitu salah satunya itu performa maksimal atas energi asupan dan makronutrien memengaruhi kekuatan daya tahan dan kecepatan reaksi. Selanjutnya itu pemulihan efisien, protein, karbohidrat, mikronutrien mempercepat perbaikan otot dan mengurangi resiko cedera. Selanjutnya yaitu keseimbangan jangka panjang. Gizi yang tepat mendukung adaptasi, latihan, sistem imun, dan kesehatan mental. Nah, baik, sekarang kita masuk lagi di peran krusial vitamin dan mineral. Apa saja, yaitu yang pertama yaitu zat besi, vital untuk penguatan oksigen perempuan atlet dan atlet ketahanan beresiko rendah. Pantau serum ferritin. Ya, sekarang masuk di kalsium dan vitamin D, menjaga kepadatan tulang dan fungsi otot. Pastikan asupan melalui makanan dan paparan sinar matahari atau suplemen bila perlu. Selanjutnya yaitu antioksidan dan lainnya seperti vitamin C, E, dan B. Kompleks mendukung metabolisme dan pemulihan. Suplemen jika diefisiensi untuk kebutuhan khusus. Pengukuran laboratorium dan konsultasi ahli gizi penting sebelum memberikan suplemen. Nah, baik, sekarang kita masuk lagi di hidrasi atau fondasi performa optimal. Yang pertama yaitu prakonsepsi hidrat, yaitu minum 5 sampai 10 ml atau kilogram 2 sampai 4 sebelum latihan untuk memastikan keseimbangan cairan. Dan yang kedua yaitu selama latihan ganti cairan sesuai keringat 150 sampai 350 ml setiap 15 sampai 20 menit. Olahraga kurang lebih 60 menit, pertimbangkan minuman elektrolit atau karbohidrat. Dan yang ketiga yaitu pasca latihan ganti defisit cairan dengan 1,2 sampai 1,5 kali volume berat badan yang hilang. Tambahkan elektrolit bila diperlukan. Perhatikan warna urin sebagai indikator cepat status hidrasi. Terang itu sama dengan baik. Baik, sekarang kita masuk di timing nutrisi sebelum dan selama dan setelah latihan. Pralatihan yaitu 2 sampai 4 jam makan lengkap karbohidrat, protein, dan sedikit lemak. 30 sampai 60 menit snack ringan berkarbohidrat mudah dicerna. Contohnya seperti pisang, roti, dan semacamnya ya. Sekarang selanjutnya yaitu pasca latihan, yaitu 0 sampai
2 jam prioritaskan 20 sampai 40 protein dan 1,0 sampai 1,2 gram atau kilogram karbohidrat untuk pemulihan glikogen dan resistensi otot. Contohnya yaitu shake protein dan pisang. Bisa juga nasi dan ayam. Selanjutnya yaitu selama latihan itu kurang lebih 60 menit, air cukup 60 sampai 90 menit, 30 sampai 60 gram karbo per jam atau minuman olahraga atau gel. 24 jam selanjutnya distribusi protein merata. Setiap 3 sampai 4 jam konsumsi kalori cukup untuk mendukung adaptasi. Nah, selanjutnya kita masuk di makronutrien, bahan bakar utama. Yang pertama yaitu karbohidrat, sumber energi utama untuk latihan intens. Rekomendasi 3 sampai 8 gram atau kilogram per hari, tergantung volume latihan. Konsumsi per pos latihan untuk mengisi glikogen. Dan yang kedua yaitu protein. Perbaikan dan resistensi otot, rekomendasi 1,2 sampai 2,0 gram per kilogram atau per hari, 20 sampai 40 gram protein berkualitas setiap 3, sampai 4 per jam, termasuk segera setelah latihan. Dan yang ketiga yaitu lemak, energi untuk aktivitas ringan dan hormonal. Fokus pada lemak tak jenuh 20 sampai 35% total energi harian. Hindari pengurangan ekstrim pada atlet ketahanan. Sekarang kita masuk di studi kasus rencana gizi untuk atlet pelari jarak menengah. Yang pertama itu sasaran meningkatkan VO2 max, mempertahankan massa otot dan optimalkan pemulihan antar sesi. Selanjutnya yaitu target kalori dan makro. Estimasi 40 kal atau kilogram per hari pada fase beban. Karbo 6 sampai 8 kilogram, protein 1,6 sampai 1,8 kilogram, lemak 20 sampai 30% energi. Contoh hari latihan berat yang pertama yaitu pagi, waktu pertama pralatihan 2 jam sebelum sampai oat dan tambah pisang dan yogurt. Selama minuman elektrolit jika 75 menit. Dan yang kedua yaitu selama minuman elektrolit jika sampai 75 menit, pasca shake whey 25 sampai 30 gram ditambah roti isi selai, makan besar 1 sampai 2 jam, kemudian nasi, ayam dan sayur. Dan tambahan juga pantau bobot dan kelelahan, sesuaikan energi jika ada penurunan performa atau penurunan massa tubuh yang tak diinginkan. Oke, baik, sekarang kita masuk di bagian mengapa gizi penting untuk olahragawan. Yang pertama yaitu 70% performa atletik dipengaruhi oleh nutrisi yang tepat. Dan yang kedua yaitu 2 kali kebutuhan kalori atlet dibanding orang biasa. Dan yang ketiga yaitu 100% potensi fisik dapat dicapai dengan gizi yang optimal.
nutrisi yang tepat untuk mendukung olahragawan, yaitu yang pertama yaitu peningkatan energi dan stamina, dan yang kedua pemulihan otot lebih optimal atau cepat, dan yang ketiga yaitu fokus dan konsentrasi optimal, dan yang selanjutnya yaitu pertumbuhan massa otot, dan yang kelima pengurangan lemak tubuh, dan yang terakhir yaitu yang keenam sistem imun lebih kuat. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi saya ini, yaitu yang pertama yaitu karbohidrat adalah bahan bakar utama, prioritaskan sumber kompleks dan timing konsumsinya, dan yang kedua yaitu lemak sehat omega 3 penting untuk antiinflamasi dan fungsi hormonal optimal. Dan yang ketiga yaitu suplemen hanya pelengkap, fokus utama pada makanan nyata dan pada makanan yang seimbang. Dan yang keempat yaitu protein cukup 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram untuk atlet kekuatan. Konsumsi post atau workout sangat krusial. Dan yang kelima yaitu hidrasi adalah fondasi performa. Minum cukup sebelum, selama, setelah latihan. Dan yang keenam yang terakhir yaitu konsultasikan kebutuhan gizi spesifik Anda dengan ahli gizi olahragawan sertifikasi. Baik, lebih dan kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.